Selamat siang pemirsa Maton TV. Kali ini saya akan menyampaikan satu hal yang terkait dengan soal ribut-ribut atau berkaitan dengan soal khalifah dan khilafah. Ya. Di dalam Al-Quran itu ada ini ja'ilum fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Dan kemudian pada saat itu iblis menjawab, wah kenapa engkau akan menciptakan khalifah? Protes iblis itu kemudian menjadi dasar. Sesungguhnya bahwa Allah menciptakan khalifah itu adalah seorang sosok mereka yang bisa mendinamisasikan bumi, bisa mendinamisasikan kehidupan di dalam masyarakat, bisa memiliki pemikiran yang baik di dalam masyarakat. Dan itulah khalifah. Khalifah itu bisa bermakna personal, tunggal, tapi kemudian banyak orang maka dia berarti bermakna jamak. Cuma belakangan kata-kata khalifah itu kemudian dibawa ke arah yang lebih luas, yaitu khilafah. Kalau khalifah itu adalah seorang pemimpin, khilafah itu adalah sistem kepemimpinan atau pemerintahan. Ini dua hal yang berbeda, tetapi belakangan seringkali dianggap sesuatu yang sama, ya, atau paling kurang adalah nyaris sama, khalifah dan khilafah. Nah, perbedaannya apa sebetulnya? Kalau khalifah itu adalah sosok pemimpin, seorang pimpinan, kalau khilafah itu adalah sistem kepemimpinan atau sistem pemerintahan. Nah, begitu kita mendengarkan kata-kata khalifah, maka itu adalah seorang pemimpin yang itu bisa hadir di tengah masyarakat untuk memimpin, bisa organisasi, bisa lembaga, bisa keluarga, dan bahkan memimpin diri sendiri. Itulah khalifah. Maka di dalam hadis Nabi disebutkan, setiap insan adalah seorang pemimpin, yaitu apa? Pemimpin untuk dirinya sendiri, di dalam mengontrol supaya berbuat kebajikan. Seorang pemimpin yang baik, maka dia akan menyeimbangkan hal-hal yang bersifat kebaikan dan yang sifatnya mendekati ketidakbaikan. Semakin dia berbuat kebaikan, maka semakin dia menjadi seorang pemimpin yang mendekati kesempurnaan, insan kamil. Tapi begitu dia lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya kejelekan, maka dia menjadi seorang pemimpin yang tidak kamil atau yang lebih banyak kemazaratannya. Lalu kemudian khilafah, sistem pemerintahan atau ketatanegaraan. Di dalam kajian yang sudah banyak dilakukan orang, di dalam Islam tidak mengenal sistem pemerintahan yang baku. Zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW tidak ada istilah khilafah Islamiyah, tidak ada sama sekali, karena sistem kekhilafahan atau sistem kepemimpinan kerajaan itu lahir setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bukan sebagai seorang khalifah dalam arti pemimpin kerajaan, pemimpin daulah, tetapi beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang menjadi pemimpin umat manusia untuk membawa kepada hal-hal yang sifatnya baik, kebajikan. Maka Rasulullah Muhammad SAW bukan disebut sebagai seorang pemimpin kenegaraan seperti yang dikenal belakangan, tapi adalah pemimpin spiritual. Ya. Nah, sistem kekhilafahan atau kerajaan atau daulah itu baru muncul setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena itu kalau ada yang menyatakan khilafah Islamiyah itu adalah sesuai dengan kenabian, itu agak sulit dipahami karena kerajaan itu lahir setelah Nabi Muhammad wafat. Bahkan kepemimpinan ataupun sistem pemerintahan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, zaman Umar bin Khattab, zaman Utsman bin Affan dan Abi Thalib itu berbeda satu sama lain, cara mengangkatnya, cara menjadikannya,
Apalagi setelah Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, Daulah Utsmaniyah, dan segala macam. Itu menjadi sangat beragam. Sebab itu agak sulit dipertanggungjawabkan secara akademik apabila dikatakan bahwa di dalam Islam itu mengenal sistem pemerintahan yang baku. Itu hampir tidak bisa ditemukan referensinya yang jelas. Yang ada adalah di dalam Islam dibutuhkan seorang pemimpin untuk mengelola sebuah negara atau mengelola sebuah wilayah. Kenapa? Agar peraturan-peraturan yang ada dalam sebuah negara itu bisa berjalan dengan baik. Namanya boleh presiden, namanya boleh khalifah, namanya boleh raja, namanya boleh sultan. Gitu kan? Makanya dulu dikenal juga sultan. Itu karena boleh begitu. Maka seorang penulis itu menulis buku tentang sultaniyah. Jadi kesultanan, sultan atau raja ataupun presiden itu nama seorang khalifah. Jadi kalau kemudian sekarang yang betul adalah khilafah dan nama pemimpinnya adalah khalifah, yaitu bukan presiden, bukan raja, bukan gubernur, itu adalah sebuah hal yang agak sulit ditemukan literaturnya atau referensinya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, demi masa depan bangsa ini, saya kira kita perlu mendudukan dengan baik. Apakah ajaran Islam ini yang kita akan ambil adalah yang sifatnya hanya bagian kulit atau yang sifatnya substansi? Ataukah yang bagian yang sifatnya hanya bersifat formalistik, simbol, atau yang sifatnya adalah nilai etik dari ajaran Islam itu sendiri? Orang pakai peci seperti saya, ini adalah bagian dari simbol. Walaupun peci ini bukan simbol Islam sebetulnya. Tapi orang Indonesia atau orang Melayu beranggapan bahwa peci adalah simbol Islam. Sementara orang lain bukan menganggap simbol Islam. Karena itu mari kita mencoba mendudukan Islam itu secara substansi, secara etik, sehingga tidak menyalahgunakan ajaran-ajaran Islam yang substansial untuk kepentingan sesaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.